Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Lordul Ngalor Ngidul. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kurang lebih kita udah nggak ketemu sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Iya. 2 rebo sama saya. Lu kemarin gua ajak ngopi, kenapa nggak bisa sih? Aneh Nah, gua. gue lagi ngeteh. Oh. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang gue lagi ngopi, terus gue lagi ngeteh, lu ngajakin ngopi. Itu nggak bener rasanya. Aduh, iya. Padahal kemarin tuh senja paling indah untuk nikmatin ngopi bersama kawan-kawan. Wow, Gue gak bisa berkawan sama Lau berarti. Iya. Emang lu berdua pada ngopi? Enggak gue tim teh kalau gue. Oh, lu tim teh? Oh, gua tim tank. Timur Tengah. Oke, sekarang kita bakal bahas ada apa dengan horor? Enggak, bukan ya. Emang siapa yang ngajuin tema horor tadi? Gua. Kenapa lu pengen tema horor? Enggak, menarik aja, Bro. Jadi, kalau menurut gua horor itu enggak melulu bercerita tentang kisah mistik. Contohnya? Kayak misalkan nih, gua mau berangkat nih, tapi gua males pakai horor celananya. Horor. Itu telur. Enggak enak. Oh horor misal lagi sekolah besok ada PR gurunya killer kita nggak ngerjain. Kita lupa. Horor nggak tuh? Asli. Kok bisa lupa? Asli. Nah ini Asli, gua mau nanya, asli. kenapa bisa lupa coba? Emang malesnya nggak ngerjain. Nah beda dong, malas sama lupa. Tapi anyway ngomongin tugas, sebenarnya kan PR itu kan dulu dari zaman sekolah kita diajarin kerjakan setelah pulang sekolah. Iya sih. PR juga singkatannya pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Ya, Gitu. jadi kerjanya di rumah dong. Oh iya, kerjakan di rumah dan dikerjakan setelah pulang sekolah. Ya, nah permasalahannya Permasalahannya baru dikerjakan hamin setengah jam ketika ngumpulin. iya Tapi pertanyaan gua, Iya, lu pernah nggak menerapkan apa namanya pesan-pesan itu gitu bahwa dikerjakan di rumah dan di saat pulang sekolah, pernah nggak? Kalau gue biasa ngerjain PR itu yang pasti di rumah. Iya. Gitu kan, udah pasti kan gue ngerjain itu. Gue nggak mungkin ngerjainnya di sekolah gitu kan. Karena kalau jadi sekolah jadi PS, PlayStation. Bener gak sih? Iya. Salah dong. Pernah gue ngerjain PR di rumah pasti di rumah kawan. Iya kan di rumah. Iya, Ya, di pasti rumah tuh, kan. Iya zaman-zaman di rumah temen kan. Ngerjain PR bareng. Nah enggak sih, yang pasti mengerjakannya sepulang sekolah. Iya Masalahnya dong. gue kan gak langsung pulang, pasti ngelayap dulu. Bener. Nongkrong Bener. dulu. Asli, Iya, asli. Nah balik asli. ke rumah itu malam. Lah, iya benar. Iya kan? Zaman balik Dan gak sekali 2 kali pulangnya baru besok. Kalau itu udah ngadal itu yang namanya ngadal itu. Iya, dan gue pernah juga ngerjain di sekolah dulu waktu SD. Jadi dia memorable SD mulu ya. Iya, gue SD lupa. Kalau SD yang paling gue inget apa coba? Apa? Gue suka minta tanda tangan tukang nasi uduk untuk ngegantiin tanda tangan nyokap gue. parah, gila. Dan itu bukan gue doang, sekelas. Masih ada tukang nasi uduk Nasi kan? uduk, gue nggak tahu tukang nasi uduk masih ada. Nggak mungkin dong nggak main ke sekolah SD lu. Oh, gue udah lama nggak ke SD. Apalagi kan kemarin sempat pandemi, jadi nggak ada sekolah kan juga. sekarang udah ini kali. Iya, tapi udah jarang. Maksudnya dia masih jualan uduk kah atau masih ada kah? Kayaknya udah coffee shop deh sekarang dia. Udah coffee shop. Oke deh. Coba Lu udah nggak pernah ketemu kan sama tukang Udah nggak pernah Oke. ketemu, ya. Nah, Bener. kebenaran kita kedatangan. Nah, Gak worth it. Gue gak mau pakai jokes gitu. Tahu nggak lu bang? Dari episode pertama kita begitu terus gitu. Gue gak mau. Bisa nggak diimprov gitu, dikembangin gitu. Ngasih 20.000 ya ngeluarin kayak gitu ya. Boleh. Harus ada hukuman. Boleh. tapi gue yakin dia sekarang udah nggak jualan uduk. Ya. Karena udah nggak ada lu. Ih, Nggak ada yang minta tanda tangan. Iya. Dia jualan biar banyak yang minta tanda tangan. Iya. Enak tapi uduknya. Enak. Pakai asli. gorengan dong. Kasih gorengan. Bumbu Balap. kacangnya Bumbu cari. kacangnya. Bumbu kacang. Damn. Lu Lu tau nggak bumbu kacang gitu ya? apalagi dimakannya pagi-pagi deh kan. Gila. Itu bumbu kacang sebenarnya paling nggak bisa diresap sama perut. Kenapa? Ya gue nggak tahu, tapi terbukti. Gak Bener tahu nggak? tapi terbukti ambigu. Maksudnya apa sih? Paling nggak bisa diresep sama perut. Iya, nggak bisa dicerna. Kenapa emang? Kenapa? Itu gue nggak tahu, tapi terbukti. Pada saat boker kan suka ada kacang-kacangnya. Oh. Iya nggak? Ada bener kan? Enggak, kayaknya
horor juga nggak sih? Itu horor. Horor nggak sih? Iya, kata gue pembahasan paling horor tuh tokai. Tokai. Tahu nggak tokai ngeselin, tokai bandel tuh udah disiram balik lagi. Anjir tuh horor nggak tuh? Parah. Itu horor. Itu harus cepet-cepet Itu horor. Itu horor. Udah berapa kali petugas damkar. Iya, penyedot. Sedot WC. Iya. Tapi kenapa tukang sedot WC kalau promosi di tiang listrik ya? Iya ya. Ini soalnya saingan, Bro. Tadinya mau di tiang panas, Bro. Takut diomelin. Iya benar. Jadi sih. Ini saingan sebenarnya. Saingan apa? Sama badut sulap. Badut sulap. Iya. Badut Iya, sulap kan iya. di tiang listrik juga. Ada. Iya. Tapi ngomong badut sulap, udah pernah ketemu sulap merah belum ya? Aduh, badut sulap tuh gua rasa udah pernah lah ketemu lah. Udah pernah. Karena di sama-sama Lo sulap. lagi ulang tahun pernah nggak ngerayain pakai badut sulap? Enggak pernah. lo gua. Tapi kalau datang ke ulang tahun teman gue yang Pernah, badut sulap ya, pernah. ada teman Lu gua pernah, malah. Bang? Lu pernah? Pernah Ini lah. Crazy Rich. Gimana? Gimana? Lu kesan Coba gimana tuh? coba lu praktekin. Biasa aja. Coba lu praktekin Bang. Kesan-kesan Praktekin gimana? jadi badut sulap coba. Apa? Nyenengin teman-teman yang jarang lihat sulap sama badut. Nah, enggak, maksud gua lu sendiri gitu di datang Sebagai sulap. iya. Nah, kan lu yang ulang tahun. Sebagai Apa? ini pelaku badut sulap bagaimana Perasaannya kesannya? gimana tuh, Opok? Sebagai pelaku badut Happy sulap. Aku badut sulap merah. Biasa aja. Apa hiburan doang, seru aja nonton Terus live. kalau misalkan lu Lucu, biasa aja. gini, ngapain? sulapnya lucu-lucu gak? Sulapnya tertegun. Gitu. Contohnya apa contohnya? Magic Street ya, Street Magic. Iya, Oh, Street alat. Magic. Ini Asli. Pak Tarno lah, Pak Tarno. Oh, magic Iya, gaya-gaya Pak Iya, Tarno. iya, Tapi iya. lu akhirnya sekarang setelah lu dewasa lu ngerasa hal kalau tuh lu lagi kibulin gitu. Ngerasa nggak? Hiburan sih itu mah. Jatuhnya hiburan. Hiburan. Tapi walaupun lu tahu Nah, akhirnya tapi- ternyata gua tuh dibokisin sama Tapi dia, kalau gitu. kalau lu bilang badut sulap ngibulin, sulapnya sekelas dari Corbuzier juga ngibulin Iya gitu sih, kan. nggak ada sulap yang magic gitu ya. Iya. Ada nggak sih sulap magic gitu? Tahu deh David Copperfield tuh bener. Ah, Nah, itu gua dulu pernah, tuh. gua Gimana, lihat gimana? di YouTube itu di India yang anak India. kecil. Gua Gokil tahu asli. Ya. aneh tuh, aneh. Yang kayak gimana tuh? Ini yang digatelan gitu. Nih, lu lihat. Oh, nggak talent. Nih, lu lihat tuh di layar monitor ada. Set set. Ada yang insert tuh. Iya, lu cari aja di YouTube badut. Sulap. India anak kecil yang Oh. bisa jalan di lantai, Air. yang bisa jalan di tembok, kemudian Oh bisa iya ya, loncat-loncat. gua tahu tuh. Lu cari itu. Gue tahu, gue pernah lihat cuplikannya. Asli. Iya, yang di pencarian bakat. Iya, Aneh ya. itu. Iya, Got Talent. Itu yang Iya. pencarian bakat ya. Iya, Itu ntar dia. Itu menurut tuh gimana Bang Dewa? Magic kalau gua. sebagai dewa sih ya. Wih, sebagai dewa dong. Kan soalnya penganutnya dewa-dewaan kan. Iya. Terus kaitannya dengan nama lu? Sok India aja. Wih, Udah enggak? dewa, Iya. cai. Ngaceng aja. Iya, itu kan Ketumbar mere jahe, ketumbar mere jahe. ketuban merah jahe. Mana gimana tuh ketuban merah jahe? Kata gue mistis itu magic sih. Aneh ya, nggak masuk Nggak akal. Masuk akal. Mau Asli. dibedah sama gimana ya? Jalan. Misalnya doi pakai green screen tuh, kan dia kan pasti layar. Ya. Tapi aneh tuh terbangnya atau Itu. Iya, iya, Nah, lu iya. coba deh. nggak masuk. Atau mungkin di next episode kita undang Deddy Corbuzier kali ya. Iya. Biar bisa menceritakan gitu. Iya. Ngeri, iya. Mas Deddy lah biar ke kita lah. Om Ded lah, Om Ded. horor. Iya. Ya Horor kalau apa? enggak Datengin dia horor. iya, Datengin dia horor. datengin dia horor. Kalau dia tapi kenapa ya Deddy Corbuzier tuh bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak kadang Iya. dagu gitu. Ugat. Ya memang based from ini ya timnya sih kalau menurut gua. Timnya tuh memang udah mempersiapkan, dia Iya. riset juga, udah gokil lah. Udah gokil ya. Ya. Berarti udah gila ya. Wow, udah Udah gila gila. itu Iya, riset-risetnya. Hal Dan horor apa? Tadi katanya horor. itu Iya. jadi fokusnya horor. Iya. Menurut gua. Menurut lo, jadi tamunya Deddy yang paling horor siapa? Siapa? Gua nggak ngikutin semua sih. Ya yang lu pernah lihat lah, dari yang lu pernah lu lihat. Banyak, hampir Banyak semua ya, horor. hampir semua ya. Oh, Iya, iya, iya. hampir semuanya ngeri juga. Ngeri. Tapi dia berani ya. Berani itu Iya. dia, duit sih kenceng. Iya. Nah, Berani. kalau ngomongin duit bagi gua horor ya kalau cek Wah, banking wah, asli. nol. Asli. Waduh. Itu horor bagi gua. Iya. Horor bagi gua. Horor. Horor bagi gua. Tutupin tuh, Kak. Iya. Kalau bahasa Sunda dipirit. Heeh.
Si kembeng. Dan kadang gue coba nyolek temen gue yang pernah minjem, yang pernah bantu, tetap aja nggak kebalikin. Itu horor tuh, aduh hari-hari baru horor dah itu. Di kota-kota besar. Iya. Teman-temannya Robby, tadi pas opening belum kenalin diri ya? Nggak usah lah, mereka udah pada kenal kita semua. Buat dari teman-temannya suara-suara kita. Robby yang punya utang, coba segera berhutang kembali. Nggak gini. Itu statement lu tuh seolah-olah gue udah meninggal. Lu mewakili keluarga gue. Enggak, maksud gue tolong diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tolong diikhlaskan buat teman-teman Robby yang punya utang. Tapi gua ada satu hal yang ini sih Horor. namanya horor dan juga kepo sih. Kan suka diumumin tuh ya kalau habis sholat jenazah, bagi ada bapak ibu yang punya utang piutang kepada fulan, harap menghubungi keluarga. Harap menghubungi keluarga dulu. Hubungi keluarga. Dan ada nggak ya yang besoknya datang, "Ini si almarhum punya utang ke saya nih," gitu. Ada. Tapi buktinya gimana, Bang? Bukti apa nih? Bukti kalau dia kalau almarhum itu ngutang gitu. Ya. Percaya sama percaya aja. Ya. Nggak pasti kan di track record kali kapan atau ada bukti transfer atau apa. Terus kita juga percaya aja gitu. Ya udah utang kasih kan. Itu juga kalau kita nggak ada duit gimana sebagai keluarga. Misalnya ini percakapan terakhir atau apa. Ya di screening dulu kalau kata gua mah. Kalau yang ngaku diutangin mungkin ngaku ya. Tapi kalau yang ngaku ngutang mungkin nggak ngaku ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini yang horor yang lagi happening atau apa nih? Apa? BBM naik. Gokil. BBM. Horor asli. Udah naik harganya. Iya. Antri mulu. Iya kan? Padahal udah iya. Lu merasa aneh nggak sih? Harga mahal. Sebenarnya gua nggak ngeh ya, karena gini, kenapa gua nggak ngeh? Karena kemarin sempat 4 hari yang lalu itu gue sempat nggak pakai motor, karena kemana-mana gue naik bis gitu kan, karena memang sekarang kegiatan gue banyak ke kota-kota lah, makanya. Naik dulu, bis, ini gitu bisnya kan. Ada kenaiknya gak? Ada. Oh ada sekarang kenaiknya. Kadang ada. Episode kemarin doang nggak ada. Episode kemarin nggak ada. Sekarang ada, karena kan beda bis. Bokap gue ngomong gitu. Kenapa ya? Sekarang BBM udah naik tapi antrinya malah panjang. Nah itu aneh. Apa ya? Orang yang punya mobil naik motor mungkin. Ada yang Bekasi tuh. Tapi gini loh, ngomong kenaikan BBM, lu pernah nggak waktu mau diumumin BBM naik? Udah gitu pas jam 12 orang-orang pada ngantri. Nah sekarang lu ngisi nih. Udah full nih. Besok dipakai habis lagi kan? Habis lagi. Nah, naik lagi pada belinya harga yang naik ya. Iya. Pernah kalau mikir sampai ke sana, buat apa ya? Kok jadi panik gitu? Maksud gua nggak perlu panik gitu, cukup emosi aja. Kalau yang mobil bisa, yang full tank, semisal dia full tank 500.000, berasa dong. Ya, kalau mobil mah berasa. Bener, motor juga berasa banyak sih. Ya, 20 literan ya kalau mobil ya. Ranking kurang berasa. Blar. Minggir. Asik. Keren suara bemonya tuh. Itu kalau lu ngelihat bagaimana Bang Dewa mempraktikannya pasti lu ketawa tuh. Gokil. Nih, pokoknya lu lihat tuh, bisa lihat tuh di insertnya ada tuh. Nah. Kita emang rencana di podcast ini bikin workshop suara motor ereking. Apa gimana? Kalau minggir gimana? Minggir nabrak. Kalau ereking tahun 2000 gimana Bang suaranya Bang? Kayak ninja. Jadi kayak ninja. Iya. Patak beda. Gimana? King Patak ada King Patak gimana? King Patak? Vespa sih 2 tak yang beda Vespa. Vespa 2 tak. Gimana suaranya gimana? Itu dorong dong. Kalau 4 tak itu karbunya banjir itu mah. Dorong. Itu yang 2 tak. Didorong dong gitu. Kalau yang 4 tak ya hal horor nih. Iya. Masih di sini. Kalau yang Patak gimana? Mahal halal. Boros gitu. Pada bubur kacang nggak? Mau 2? Lu mau nggak bubur kacang? Boleh juga. 3. Iya. Pakai ketan. Lu pada pakai ketan nggak? Pakai. Saya nggak mau kayak susu. Oh iya pakai susu. Saya pakai. Pakai. Oh iya santan. Tapi ini menarik nih karena Pak Iwan ya. Tapi sebenarnya Pak Iwan ngomongin bubur kacang. Lu pernah nggak ngelakuin riset bahwa ternyata bubur kacang itu punya berbagai macam jenis?
kalau bubur kacang Madura gimana? Oh iya. Bubur kacang Madura gimana? Ciri-ciri khas. Bubur kacang Kuningan gimana? Bubur kacang Jakarta gimana? Iya. Kalau gue ngebedainnya dari kerupuk. Bubur kacang, Bos, bukan bubur ayam. Lah, bubur kacang hijau maksudnya si Robi. Sekarang kacang hijau. Ini belum tahu nih. Lu makan bubur kacang hijau pakai kerupuk, cobain deh. Gimana? Roti lah toppingnya. Ada topping baru kerupuk. Coba di kota mana bubur kacang hijau pakai kerupuk? Lu cobain aja dulu. Kalau nggak enak, tinggal bilang aja kalau nggak enak. Belum, tapi lu pernah nyobain kan? Gue nanya, emang lu udah pernah nyobain bubur kacang pakai kerupuk? Belum. Tapi itu ide bagus sih ya. Jadi sekte ya gitu. Asik. Nah, bicara sekte ini horor banget. Lu kalau udah bicara sekte horor, iya gak? Enggak juga, Bro. Enggak juga. Sekte. Karena bubur ayam itu yang diaduk dan gak diaduk itu jadi sekte. Iya. Horor itu menurut gua. Definisi sekte itu sebenarnya apa sih? Menganut. Buka sekte. Tapi ntar dulu. Gua tahu gue. Horor sih itu aslinya kalau diplesetin. Apa itu? Sekte. Ayo yang bisa komen terkait plesetan sekte. Sekte itu kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktrin. Harus kelompok keagamaan dan juga politik atau politik. Politik bisa. Ya sebenarnya itu kan kalau definisi berdasarkan histori. Tapi sekarang tuh kita kadang itu bisa dimasukkan ke dalam sekte nggak? Bisa. Sekte bubur diaduk dan dipisah. Ya karena anak-anak sekarang bikin jadi sekte. Atau bisa. Mungkin sekarang bubur ayam udah jadi agama ya. Coba bayangin di KTP. Pralon. atau bubur ayam udah jadi sebuah penganut politik. Bisa. ideologi politik. Partai bubur ayam bisa bubur ayam. Iya. Tapi tadi bubur kacang hijau. Gue tuh pernah ngeriset dan menarik banget tentang bubur kacang hijau. Jadi misalnya bubur kacang hijau dari Kuningan yang biasanya di tukang-tukang burjo atau warkop. Itu biasanya dia bubur kacang hijaunya tuh agak lebih basah. Terus ketan merahnya itu direbus. Bubur kacang hijau lebih basah. Lebih banyak airnya. Lebih banyak encer. Terus santannya dipisah. Kalau bubur kacang hijau Kuningan. Kenapa tuh? Ya gue nggak tahu. Itu tradisi mereka. Apa karena dari Kuningan? Madura itu bubur kacangnya itu lebih kental dan santannya udah digabung saat masak. Berarti saat dicampurin santannya. Sama udah dimasukin roti. Betul. Dan bubur kacang merah ya disebutnya. Bubur kacang ketan merahnya. Ketan merahnya kalau Madura itu dikukus. Ketan merahnya dikukus. Dan yang lu perlu tahu lagi, kalau Madura identiknya tuh mangkoknya kecil kayak mangkok soto. Iya. Kalau Cianjur enggak ada. Adanya bubur ayam kalau Cianjur. Nggak mungkin. Cianjur ada. Ada bubur kacang hijau. Iya ada. Iya. Cuman dia dari sekte mana? Iya. Kayaknya meskipun dia bubur kacang hijau di Cianjur, yang jualnya tetap Madura kayaknya. Bisa jadi. Tapi kan tetap bubur ayam ada ya. Bubur ayam aja ada, masa bubur kacang hijau ada? Terus bubur kacang hijau versi Jakarta, Bro. Nah, ini ada lagi. Bubur kacang hijau versi Jakarta itu hampir sama kayak Kuningan. Tapi bedanya dia pakai gerobak jualannya. Nggak stay. Itu nggak di warkop. Dia marketingnya jago ya. Marketingnya jago. Itu nama konsep marketingnya, strateginya door to door. Iya, jemput bola. Iya, udah kayak newer dong. Iya, itu Jakartaan tuh. Terus ada lagi yang pakai apa sih disebutnya kalau Panggulan. Itu kayaknya model-model Jakarta tapi belum punya gerobak. Tapi itu memang kalau yang keliling keren. Itu bentuk marketingnya dia ini ya, harus garis. Bubur kacang hijau ya ada. Apaan? Kenapa jadi bubur kacang hijau sini, Mas? Sama ada lagi bubur kacang hijau yang beda nih. Tadi udah keren-keren BBM ya kan. Sama ada lagi nih bubur kacang hijau yang beda nih. Bubur kacang hijau di Posyandu. Itu beda lagi tuh. Itu mah dikiting, Bro. Iya. Sama ini donor darah. Sama terlalu encer. Karena kalau dia kan lebih ke kuantitas. Karena banyak kan pesertanya. Gitu. Nah, kalau yang BBM gimana? Kalau yang BBM. Ini kawan kita pengen bahas BBM nih. Iya, gue menarik sih kalau untuk yang bubur kacang hijau ya, karena BLT BBM udah enggak? BLT BBM. Aduh, pusing, Bos. Tau enggak? BBM itu singkatannya tuh bubur bajang merah. Bubur merah. Bubur merah.
Nggak, soalnya bubur ayam aja ada yang dari Cianjur. Enggak, BBM tuh bubur bacang Madura. Bubur bacang nggak enak. Nggak enak ya. Masa bubur pakai bacang. Iya. Sama kayak bubur pakai bacang. Sama kayak makan mie pakai nasi. Pakai telur. Bener. Oh iya. Apalagi makan apa bang? BBM bubur berjok master ini yang lagi berjor kan. Lu percaya dengan itu? Bukan kan itu nggak didengar ada ininya. Iya, lu percaya dengan sosok dia? Enggak, makanya ini kan lagi pro kontra nih. Nah, kita penganut sekte mana nih? Ya, gua wasit aja nih. Gua wasit nih. Ya, lu cari aman. Gua jangan Rob. Masa gua di komentar. Gua pakai mau nanya, lu percaya gak gitu? Berada dia dan eksistensinya itu maksud gua ya. Sekarang mau logika gitu ya, gitulah pokoknya. Artinya apa kalau ente nyebutnya si Bejorka itu cuma pengalihan atau sosok yang dibuat yang di-create sama someone lah gitu ya? Bisa, bukan hacker murni berarti, bukan hacker asli. Kata gue sih juga nggak gitu kalau hacker deh gaya mainnya. Iya. Gimana? Emang gimana kalau hacker gaya mainnya? Bakalan ngasih tahu apa? Nggak akan terbuka dia, mau ngebantai aja. Maksudnya kalau mau perang sama suatu negara atau pemerintah. Dan dia nggak ngejual loh. Ya. Ngejual bro? Enggak. Di dark web iya, di dark web dia ngejual. Iya. Tapi di sama dia ngejual. Katanya motifnya tuh beli tahu. Doi beli di dark web tuh data-data ada yang ngejual di situ, yang kan dulu sempet bocor, itu dijualin di dark web. Oh justru dia beli? Dia beli. Justru dia bukan nge-hack? Enggak, katanya. Dan dia pakai bikin akun, disebarnya di akun itu. Tapi yang gua aneh, Bejorka nih kan ngebongkar beberapa hal, misalnya kayak pembunuh Munir. Nah, ini dia hacker atau tukang bangunan? Ngebongkar. Bisa aja. Tapi gini bang, maksud gua dia ngebongkar apa? Ngebongkar kasus kan gitu, salah satunya pembunuhan Munir gitu kan. Tapi yang diungkap sama dia itu yang juga sebenarnya udah ada dan bukan menjadi misteri bagi kita gitu kan. Sebenarnya kita kepo gitu. Siapa sih kasus lama gitu. Sekarang harusnya kan kalau misalkan memang dia mau ngebongkar deh, siapa sih yang nyiptain BBM misalkan? Ikan kayak gitu mendingan. Oh, nggak relate sama yang lagi happening di sini. Dia kenapa ngungkapnya Munir walaupun doi. Enggak, dia ngungkap Munir karena memang banyak yang mention sebenarnya. Enggak. Sambo lah, banyak yang nanya kenapa sih lu pada nanya membunuh Munir? Iya, kayak mau gitu. Dia tuh ngejawab karena ada mentionnya aja, itu yang diupload. Banyak kan nggak percaya. Kalau gue sih emang penganut nggak percaya doi. Sama Jorka. Iya. Kenapa? Aneh ya. Iya, mau gerak-geriknya. Ngebantai siapa nggak happening. Terus kasus-kasusnya kurang greget. Maksudnya ngantem tuh sekalian. Ini lu kalau cuman mau munculin, ayo ada dia di sini. Gua kalau misalkan dia ada nih sekarang nih, gua bilang, tolong bersihin dong itu data gua dipinjol gitu. Bisa juga tuh. Iya. Kalau emang dia bener ya. Tapi emang punya pinjol bang? Ya ada. Oh ada. Siapa yang nggak punya pinjol? Lu punya? Gua udah nggak. Lu salah. Makanya nih jangan salah masuk pinjol. Nah apa? Bahaya bro pinjol itu. Lu tau gak singkatan pinjol apa? Apa? Jelasin. Apa bang Dewa pinjol? Pinjol ada singkatannya. Pinjol apa? Pinjol. Pinjaman online. Main lempar aja. Ini gak ada di skrip bro. Masalahnya kalau di Bogor ada gue. Oke, gini deh, biar ada pro kontra ini. Biar nolak nih Bejorka. Gue yang pro sama Bejorka. Bejorka itu ada gitu. Kenapa? Ya karena emang kalau dibilang hacker nggak begitu, memang beberapa hacker ada juga yang gitu sebenarnya. Karena sebenarnya dia sifatnya bukan apa namanya, bukan nyerang tapi lebih ke neror. Iya, berarti motifnya dong beda-beda. Motifnya neror gitu kan. Iya, motifnya beda-beda. Nggak semua sama. Hacker itu kan ada yang memang karena terdesak kebutuhan. Akhirnya jual. Bener. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau Jorka itu dia cerita bahwa dia sebenarnya ngebalas dendam. Jadi dia punya dendam. Jadi dia tuh ada yang bilang, kalau nggak salah dia pernah ngomong bahwa dia itu punya orang tua angkat. Orang tua angkatnya itu diusir sama Indonesia. Ya, yang dia tinggal 65. di Belanda ya? Belanda apa? Eropa Timur. Takut doi orang. Oh ini Belgia bukan Belgia. Jorka orang Indonesia. Poland. Dia kalau dari alamatnya bilangnya Poland. Iya, gue tahu itu. Orang Indonesia Bejorka. Dia diusir, orang itu diusir. Oh, kalau kata dia orang Indonesia ya.
Sebenarnya gue pengen taunya tuh dari bahasa sih bang. Sebenarnya kalau dari bahasa tuh bisa ketahuan dia orang mana. Karena kan nggak bisa dimungkiri kita tuh semua orang meskipun bahasa Inggris kadang punya kata-kata sendiri ya kayak R gitu kan bisa ditulis R doang, U doang. Nah itu tuh kita bisa Kalau bisa itu tahu dia baku tuh. banget deh. Dia baku banget dan gue sebenarnya pengen nanya ke temen gue yang pernah studi di Poland gitu. Bener. Orang Poland gini nggak sih ngomongnya gitu? Bisa jadi bro. Bisa jadi. Karena belum tentu orang Polandia misalkan dia bisa berbahasa Inggris fasih. Iya. Belum tentu. Karena gue dulu ketika gue tinggal di Norway. Itu Norway belah mana? Norway belah mana tuh? Dia mah Belanda. Norway wrong way. Belanda apa? Belakang Jalan Gajah Mada. Iya. Gue kira belakang Dadali. Ya. Wisma dong. Wisma Dadali maksudnya. Tapi di Cibinong juga ada. Apa tuh? Belakang Husada. Tapi negara Belanda nickname-nya banyak. Apa tuh? Belanda, Holland, Nederland. Yes. Dutchland. Tuh. Dutchland nggak ada bro. Oh, Dutch bangsa. Orang Belanda Dutch. Kalau ya? Jerman Dutch. Kenapa ya? Belanda. Oke. Banyak. Kita kebenaran udah tahu. Udah 20.000 lu kenal lu. Iya. Lumayan buat Tapi sebenarnya Inggris juga sih bang. England, UK, Britania. Itu ada. Jadi gini, waktu gua kuliah itu ada alasannya kenapa. Lu kan sastra Inggris tuh. Ya, tapi gua Ya. Nah, terus tapi nggak pernah di Inggris. Nah, Jadi belajar sastra gua doang. ngambilnya waktu itu lebih ke kebudayaan Amerika sih. Wih. Ya, Jadi karena sastra Inggris tapi belajar kebudayaan Amerika. Iya. Oh, iya. Ya kan mereka juga orang Inggris kan awalnya. Kenapa? Amerika tuh orang Inggris loh. Amerika bukan orang Inggris, Bro. Orang mana? Gua tanya. Sok. Orang Amerika aborigin. Aborigin. Aborigin Australia ya? Sukunya, Australia ya? katanya. Amerika tuh India. Iya, Tapi tapi memang orang Amerika diperangin. sekarang ini tuh Inggris berarti. Iya, Inggris. iya Makanya sih. dia punya nama kota Yorkshire namanya. Ngambil dari kata Yorkshire. Oh, Iya. York, New York. York. New York itu dari orang-orang Yorkshire sebenarnya Inggris. Bukan ibu Washington DC? Washington apa? Nama orang. George DC. Washington. DC-nya apa? Tahu nggak ayo? Apa? Tahu DC? gua. Apa? DC-nya tahu. DC apa? DC gua Apa? Kalau ada DC. DC pasti ada AC. Iya. Enggak. Asli DC dong. DC itu ada Bukan. DC itu ada panjangannya. Iya, apa? DC nih aja. Bisa. Dulu band lu belum tahu ya. Emang gue selalu yang meluruskan terus. Iya. Di situ Dulu District band. of Columbia. Iya. Oh. Washington DC. Kenapa ada Columbia dulu? Nah, kenapa Iya, coba? iya, kenapa? Karena dia selalu beli mebelnya merek Columbia. Dia nggak beli merek Olympic. Lah, memang harganya lebih mahal. Iya. Lu pakainya apa di rumah? Dibanding lu Olympic. listriknya pakai apa? Hah? Columbia apa Olympic? Oh, kalau di rumah gue di Highway. Gue sih Gokil. handmade, gue order dulu ke tukang jat. Di Highway. Itu parah. Gue mau bilang IKEA nggak enak. Oh. Soalnya emang nggak ada, nggak ada produk di rumah gue yang pakai IKEA. Bejorka. Jorka. Horor. Ya, Jorka. Horor. Nah, doi horor nggak? Neror kata gue sih neror negara kita sampai di Iya. tim sus dibikin buat ngatasin dia dong apaan sih kata gue. Tapi kalau bicara tim sus nih, Iya, seru. jangan ya bikinannya mereka juga. Nah. Biar ada kerjaan. Nah, Robi yang ngomong Robi bukan gua. Tim sus yang dibubarin. Tim sus bubaran sama siapa? Bener gak sih? Enggak. Gua enggak. Tapi yang jelas apa yang Jorka lakuin mungkin kalau memang itu benar bukan orang biasa. Gitu kan. Orang yang memang sudah paham, tapi pelajarannya adalah kenapa data negara kita bisa bocor gitu kan. Anggaplah dia memang dari luar lah gitu ya. Dan ironinya data udah bocor, kontak-kontak kita udah bocor, tetap aja nggak ada yang WhatsApp gua. Itu horor. Itu horor. Itu horor. Itu horor. Ada, kalau gue sih ada yang WhatsApp ya. Ada yang WhatsApp ya. Tagihan. Tagihan. Itu juga horor. Bang Dewa juga ada nih yang WhatsApp nih. Udah depo belum? Ya. Udah WD. Aduh. Kakak mau aku bantu nggak? Iya, ada gitu ya. Iya. Lo keteror gitu juga nggak? Asli gue kena juga. Ada juga nggak lo? Enggak, gua nggak ada. Gue nggak kena ada. asli. Lu kena? Gue nggak pernah main kayak gitu-gitu slot. Gua nggak pernah main gua. Keren. Apa nomor gua dikasih direkomendasi sama temen ini gua ya? makanya. Apa hubungannya rekomendasi permainan itu kan data pribadi kan? Enggak. Bocor berarti ya bang? Wow. Lo data lo dibeli sama Data lu. slot. Bener. Iya. Kan itu Gua nggak dapet apa-apa. Iya. Diperjualbelikan. Itu kan nomor gue, data gue. Masa gue nggak bisa dapat royalti?
Karena itu dia menawarkan permainan itu. Itu tuh datanya dari gua. Nah, masa gua nggak dapet apa-apa? Lu nyoba main nggak? Enggak. Nah, makanya main. Siapa tuh main? Dapat menang. Salahin Kominfo. Iya. Lu pernah masang berapa paling gede? Apaan? Sabung ayam. Slot. Ya semua orang pasti pernah lah main slot. Enggak, gua enggak pernah. Gua enggak pernah. Tadi lu bilang semua orang. Semua orang di sini. Pernah. Enggak. Dia doang yang main. Gua enggak. Bukan karakternya. Iya. Sekarang udah enggak main dong, ya kan? Enggak. Masih. Udah jawab. Enggak, kalau sekarang lagi enggak tahu ntaran. Lagi Danista. Tapi emang kacau itu ya. Itu awalnya dari mana, tahu enggak? Dari mana itu? Dulu tuh happeningnya di mana tuh, di Australia itu awalnya, sampai ngegoyang perekonomian sono juga tuh. Wah, masa bang? Iya. Kenapa tuh? Pernah baca aja. Iya. Apa gila slot, jadi semuanya tuh jadi pada pakai aplikasi. Aplikasi atau apa? Ada mesin. Nah, bisa pokoknya dulu, slot awal kali slot gitu kan. Dulu di Bogor ada loh itu game dingdong gitu. Bukan. Apa ini itu? apa? Slot hajatan kali, game hajatan apa game hajatan. Slot mesin. Dulu namanya Mickey Mouse. Oh iya, yang di Medan masih ada kan sekarang ada tuh, yang kalau ada berita di Bogor penangkapan. Dulu ada tuh, zaman gua SMP tuh masih ada. Pernah sih gua juga main begituan kalau dulu mah. Apa? Jadi masukin koin, nanti milih nih kita jeruk apa semangka apa gitu kan. Iya, dan dia alatnya kalau muter tuas. Iya gitu. Gitu muter. Enggak, kalau gua enggak pakai tuas. Sekarang udah mulai ini kali high tech. Ada lagi rolet. Rolet ada rokok. Ya. Di apa? Di pasar malam. Rolet ada. Kalau nggak di pasar malam di ini dia di acara dangdutan. Ya. Acara dangdutan. Tapi kenapa ya harus ada di tempat-tempat kayak gitu ya? Padahal karena kan banyak orang. Kan namanya juga pesta rakyat tuh. Pasar malam kan. Enggak dong. Pasar malam itu kalau pasar ya ini nih. Kalau pasar malam di mana-mana orang tuh belanja. Yang ada kalau pesta itu enggak, pasar malam enggak belanja, Bor. Kalau apa? Pasar malam tuh ini ada hiburannya. Iya, berarti hiburan malam dong. Oh iya ya. Harusnya namanya THM. Iya, taman hiburan malam. Itu kalau bukan jangan THMP, pasar hiburan malam. Bisa, tapi kan di situ dia pesta. Iya. Bermain dari dulu bang, istilah zaman dulu kan itu. Iya, pasar malam itu sebenarnya ada orang jualan di situ bang. Mereka jajan di situ, spending money. Makanya jadi pasar malam. Pasar malam, tapi kenapa jadi kehiburan? Iya ya, kenapa tuh? Awalnya lo coba dari zaman SD, SMP, SMA, saat ada geng-gengan pasar malam dari, tau dah aslinya dari mana? Datang ngeset tempat, masang alat. Iya, dia udah sepaket. Sama pasar-pasaran. Itu pasar malam. Bukan. Makanya lagi SD. Dupan. Dunia papan. Iya. Itu tau orangnya dari mana sih tuh? Gengan pasti tuh dari Jawa tuh kan, rombongan berapa truk. Tegal sih, dari Tegal kayaknya. Kampung ada tuh kampung kawan. Enggak, karena orang Tegal udah pada punya warteg. Iya. Bener enggak? Ya kan lu orang Tegal bener enggak? Tapi seru tuh. Tapi seru tuh kalau kita cari tahu ada kampung yang memang mereka para pemain pasar malam ya. Iya. Ada pasti. Di mana ya? Di mana tuh? Bagi yang tahu silakan komen. Ya, boleh. Dan ini kayaknya bikin kita jadi horor nih. Minggu depan kita podcast dari tempat itu ya. Oh iya. Itu horor kan ada arena ada juga. Rumah hantu. Orang masuk tong setan ada. Rumah hantu aja. Nah, menarik nih kalau bicara tong setan. Sebenarnya ada yang seremnya nggak di tong setan? Serem yang bawanya bang. Adrenalin. Bawanya udah kayak setan itu ngebut muter-muter. Nah ini horor menurut gua. Horor tuh rumah hantu udah jelas. Rumah hantu jelas. Tong setan. Horornya di mana? Enggak, jadi tong setan itu kan itu bentuknya kayak tong dan mereka tuh bisa muter gitu kan. Jadi seolah-olah ada setan yang ngebantu. Oh bukan ada setan yang nonton. Kita kan yang nonton. Kita setan dong. Aduh, tapi menarik ya, minggu depan kita undang apa ini ya? Pemain tong setan. Bukan, setannya. Kayaknya udah mulai nggak jelas nih. Iya, udah mulai nggak jelas. Pokoknya pasti kita udah setengah jam lagi nih. Udah, nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kita tambahin aja apa? Nanti aja lah. Apa ntar minta komentarnya lah, mau ngebahasnya apa? Kita ngarol ngidulnya parah sih. Iya. Namanya juga. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa jadi bahan obrolan juga buat tongkrongan ya. Iya pasti. Itu apaan sih tuh nggak jelas banget. Iya. Nggak jelas loh. Kan kita jelas. Tapi mungkin ada juga nih tongkrongan ya. Lu dengerin Lordur nggak jelas banget tuh. Masa ya tong setan ada setannya. Terus jadi bahas. Oh ya setan. Oh itu kan jadi obrolan. Itu jadi obrolan. Yang tadinya kesel. Ya jadi obrolan setan-setan juga ya. Iya. Gitu.
Yang setan didengerin setan. Iya, kata setannya apaan sih bahas gua gitu. Ditong. Terus jadi ngobrol juga. Itu si Lord dulu ngebahas Jorka pro kontra Iya. Apaan sih setan? Udah nih setan. Ayolah setan enggak sih. Ternyata yang mentong setannya Bjorka. Ya. Ereking. Gimana suaranya, Bang? Buat penutup closing. Taruh gua mau nanya. Tong setan pernah enggak pakai Vespa? Belum ngelihat. Belum ada ya. Binter gua pernah lihat Binter. Binter ada. Sepeda ada. Sepeda ada? Ada sepeda. Ada yang pakai sepeda. Pernah gua nonton. Emang bisa pakai? Bisa, asal nggak goyang kenceng aja. BMX kali ya. Enggak, sepeda ontel. Gokil. Didorong kali, ditarik ya sama setan. Sama setan. Iya, sama setan. Udahlah. Ya, oke. Bjorka. Closing dong. Hacker. Bisa jadi closing dong. Suara Ereking tahun 96. Knalpotnya pakai knalpot purbaan. Setting dulu Pak Eko, ada obeng buat nyeting. Ada, setting Pak Eko, setting. Masuk. Oke, lebih mirip mobil balap. Kan ini emang mobil lagi lewat. Oh, mobil lagi lewat. F1. Iya. Erekingnya udah dijual. Oh, masih mogok. Iya, ada mobil. Gak ada bensin. Payah. BBM punya BBM mahal. Aduh, udahlah pokoknya BLT BBM sampaikan salurkan tepat sasaran. Pengguna yang motornya pada boros, kerjanya pada di jalanan, coba itu. Random asli. Udahlah, ayo closing ah. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bisa jadi bahan obrolan. Yang kesel mohon dimaafkan. Yang salah mohon dimaafkan juga. Iya. Ini dia dari saya Robi. Gue Eko. Tommy Kurniawan. Nggak nanya singkatannya apa? Apa tuh? Gue pokoknya setiap episode ganti-ganti nama ya. Tom Kur. Oke. Ya, ini dia dari Lordul. Ngalor ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.